tema kita hari ini itu adalah meninggikan orang yang rendah. Exalting the lowly in spirit. Dalam tema bulan Juni ini, kita dapat tema exalting the lowly. Meninggikan yang rendah. Kalau kita merasa bahwa kita masih rendah, kita masih belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, percayalah bahwa Tuhan akan meninggikan setiap kita. Amin. Nah, kita hidup di zaman yang saya gambarkan seperti ini. Saya dulu pernah tinggal di Sumatera. Lahir besar di Sumatera. Dan pernah tinggal di satu kota yang celeknya lebih banyak daripada manusianya, kan gitu ya. Jadi itu tempat yang betul-betul tidak enak ditinggali, ya. Dan saya pernah beternak ayam, seperti itu. Yang saya perhatikan bahwa ayam-ayam ini begitu dia menetas, dia belajar bergerak. Biasanya disusul, nggak jauh waktunya teman-temannya yang lain juga pada menetas. Begitu mereka bisa menetas dan bisa jalan, yang dilakukan pertama oleh ayam itu bukan makan. Ayam itu akan patuk temannya. Gitu kan? Yang ini tadi dia nggak berani patuk itu, dia patuk temannya yang lain. Tantum. Jadi patuk mematuk. Siapa yang patukannya makin kuat, dia jadi ayam nomor 1. Bahkan teori ini dikembangkan menjadi the pecking order. Pecking itu patuk. Urutan patuk mematuk. Who will rule the rose? Siapa yang menjadi kepala? Yang paling banyak patukannya. Kemarin Israel perang sama siapa? Indonesia? Sama Iran ya? Bambu. Mau menjadi negara nomor 1. Kita hidup di lingkungan, di situasi yang seperti itu. Makanya nggak salah kalau di rumah juga terjadi patuk mematuk. Istri patuk suami, suami patuk istri. Koko patuk dedek, dedek patuk cicik, cicik patuk yang lain patuk. Jadi siapa yang nomor 1? Setelah patuk-patukan di rumah, datang ke gereja, patuk mematuk lagi di gereja. Tangtung. Siapa yang patukannya paling kuat, dia yang nomor 1. Itu zaman tempat kita hidup. Sama dengan zaman ketika Yesus hidup. Makanya saya bacakan ayatnya di Matius 5 ayat 3. Ini adalah sebagian seri dari khotbah di bukit, ya. Blessed are the poor in spirit. Diberkatilah orang yang miskin secara rohani. Kalau bahasa Indonesianya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa yang di sini pengen punya kerajaan? Kerajaan surga? Ada? Siapa yang di sini tidak pengen punya kerajaan surga? Siapa yang di sini lupa sarapan tadi? Menihesek di sana katakan. Iya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya agak lebih jelas, Amplified Bible. Blessed, diberkatilah, berbahagialah. Kata di sini, kata blessed atau berbahagia itu artinya spiritual prosperous. Dia memiliki satu kelimpahan secara spiritual. Sehingga dia tetap merasa berbahagia apapun situasinya. Ada nggak ada makanan, keadaan situasi enak,
orang hormati dia atau tidak, apapun keadaan yang dia hadapi, dia tetap berbahagia. Yang berikutnya, happy. Ya, blessed di sini juga berarti happy, yang mengakibatkan kita happy. Terus yang berikutnya, to be admired. Arti to be admired itu adalah kita dihormati. Bukan karena jabatan kita, bukan karena kekuasaan kita, tetapi karena kita rendah hati. Wow, hebat ya. Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit artinya adalah devoid a spiritual arrogance. Kesombongan rohani itu dimatikan, dibuang, disingkirkan, avoid. Menjadi masalah adalah orang belum betul-betul bertumbuh secara kerohanian. Dia sudah memiliki kesombongan rohani. Kenapa? Karena itu dilatih di rumah. Begitu dibawa ke gereja, kita menjadi sok rohani, lebih rohani dari yang lain. Apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Dia suka menilai orang lain. Tanda kita masih memiliki kesombongan, itu mesti devoid. Dan yang berikutnya, those who regard themselves is insignificant. Sini mah kalau nggak ada aku mah nggak jadi. Ya, WL itu kalau nggak ada aku, ya puji-puji nggak ngangkat. Nggak ngangkat, emangnya terap itu diangkat. Kenapa? Ada kesombongan. Kita merasa berarti, kita merasa berjasa. Lanjut lagi ya. For theirs is a kingdom of heaven. Artinya, kitalah yang memiliki kerajaan Allah itu. Both now and forever. Sekarang ini kita sudah memiliki kerajaan Allah itu. Dan nanti, kalau kita mati, jadi orang Kristen itu enak ya, di bumi serasa di sorga beneran di sorga. Enak ya, di bumi bisa merasakan sorga, mati masuk sorga betulan. Amin. Siapa yang pengen ke sorga? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya akan berdoa biar besok semua kita berkumpul di sorga. Are you ready? Orang Kristen itu kalau disuruh ke sana, pasti doain besok ya. Maupun nanti yang belum kawin. Oke. Yang ini masalah adalah bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kesombongan. Jalan Tuhan adalah jalan kerendahan hati. Orang yang sombong tidak akan bisa kemana-mana. Orang yang sombong sudah ke laut aja. Oke, orang Batak di sini? Ya ke laut aja lah bilang, ya kan? Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa? Kebacakah ini? Kalau nggak kebaca di kiri, baca di kanan. Kalau nggak baca di kanan, baca di handphonenya. Oke, kalau itu punya aplikasi Alkitab. Ya, kalau aku sih lebih memilih aplikasi Alkitab daripada Instagram, apalagi TikTok. Oke, rohani. Itu namanya sombong rohani, gitu ya. Oke, sebab barang siapa ia akan, nah, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Siapa yang mau ditinggikan? Jalan satu-satunya adalah turun ke dalam kemuliaan. Yesus yang adalah Raja dari segala raja, Dia rela membasuh kaki muridnya. Ngajain.
Dan Tuhan tidak pernah memberi promosi kepada orang sombong. Promosi termasuk di sini adalah berkat-berkat yang lain. Never, never, never. Tuhan juga tidak pernah memakai orang yang penuh dengan kesombongan untuk rencananya yang indah dan mulia. Seberapa banyak di antara kita yang ingin dipakai Tuhan untuk mengerjakan rencana Tuhan yang indah dan mulia? Ada? Sedikit. Sedikit. Ada. Syaratnya sama. Bukan kaya, bukan pintar, bukan cerdas, bukan ganteng, bukan cantik. Bukan pintar nari. Dari pintar nari ya. Yang di tengah ini sampai jaketnya jadi warung gitu ya. Bukan karena itu juga, coy. Bukan. Kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan rencananya yang mulia adalah ketika kita mau rendah hati. Justru Tuhan akan menuntun langkah-langkah orang yang siap dengan rendah hati. Dia tuntun day by day untuk tunduk kepadanya. Kalau kita tunduk pada rencana Tuhan, maka kita dituntun Tuhan setiap hari menjadi semakin lebih baik. Amin. Bagi yang belum punya pacar, percaya aja, rendah hati aja, tunduk sama perintah Tuhan. Percaya nanti jodohnya akan datang mendekat. Tapi kalau kita sombong, jodohnya datang menjauh. Yang datang kuntilanak pocong, gitu ya. Oke. Kerendahan hati membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Nggak perlu bakar menyang, nggak perlu bakar dupa, nggak perlu kembang 7 taman, nggak perlu mandi tengah malam untuk mendengar wangsit suara dari Tuhan. Yang dibutuhkan adalah orang yang rendah hati, sehingga Tuhan akan berbicara langsung kepada setiap kita. Kenapa kita tidak pernah mendengar suara Tuhan? Karena kita sombong. Menerima arahan ilahi bukan menurut ambisi manusia atau ambisi duniawi. Biar Tuhan yang atur, kita turut saja. Oke? Jadi mari kita belajar untuk menyerahkan dan bergerak dalam hidup ini. Bergerak. Berserah kepada tuntunan Tuhan, kepada kehendaknya dan rencananya yang indah dan mulia. Lihat kiri kanan. Berapa banyak bangku yang kosong? Kenapa kosong? Karena kalian tidak dipakai Tuhan untuk mengerjakan rencana yang mulia. Salah satunya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang menjerit, stres, depresi, putus asa. Kalian sibuk dengan dirimu sendiri. Kita mau rendah hati, kita akan bergerak keluar, mencari orang-orang yang susah, orang-orang yang masih terikat ke dalam dosa. Ambil mereka, jangkau mereka. Siap? Yang siap cuma 3 orang. Siap? Amin. Caranya sederhana, rendah hati. Kalau sombong mah nggak bisa. Percaya gak? Ya? Makanya hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan cari popularitas. Saya memang khotbahnya kayak gini. Nah ini bukan cari popularitas. Biar nggak tidur. Betul? Ada banyak yang suka mulai kayak gini. Begitu Mister bentak kamu. Haleluya. Itu memang tipe khotbah saya. Jangan tidur. Kalau tidur jangan di gereja, tapi memang survei mengatakan tidur di gereja itu paling nikmat. Ada lagi survei itu ya, saya nggak setuju itu ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan dan minum aja untuk kemuliaan Tuhan. Pakai baju untuk kemuliaan Tuhan. Datang ke gereja untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk popularitas. Nggak orang lihat juga nggak masalah. Yang penting kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. That's it. Jangan cari popularitas. Gereja bukan panggung. Bukan. Gereja ini adalah mesbah untuk kita mempersembahkan hidup kita bagi rencana Tuhan. Kalau mau panggung, nanti ikut apa? Indonesian Idol atau apa? Dan seterusnya. Ya. Dan di neraka banyak juara-juaranya. Ya. Proses kerendahan hati berlangsung. Makanya Yesus itu lahir sebagai manusia. Dia besar di dalam keluarga, dibentuk, diproses. Dia bertumbuh dewasa. Dia belajar firman. Dia melayani. Dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan. Artinya adalah proses itu harus berlaku seumur hidup. Siapa yang di sini di atas 40? Angkat tangan, jangan malu-malu. Tuhan masih proses kau. Siapa yang di atas 50? Sorry cuy, kita masih di proses Tuhan. Siapa yang di sini di atas 60? Di atas 60? Masih diproses, jangan cepat-cepat mau pulang. Kalau sudah selesai kerendahan hatinya, besoknya dipanggil pulang. Puncak kerendahan hati Yesus adalah ketika dinyatakan di kayu salib. Makanya jangan cepat-cepat pengen rasa rendah hati. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah. Kata di situ selalu, always, dalam segala situasi, rendah, lemah. Nah ini yang susah dalam lemah lembutah. Saya bergumul di sini. Ada orang Batak biasa makan RW, kan gonggong terus kerjaannya. Disuruh lemah lembut, hese atuh. Ya tapi saya belajar berproses dan sabar. Proses kerendahan hati di seumur hidup dan dimulai di rumah. Proses kerendahan hati berlangsung seumur hidup dan mulai di. Adakah kau rendah hati ke suamimu? Adakah kau rendah hati ke istrimu? Tersinggung enggak? Adakah anak-anak hormat kepada orang tua? Adakah koko dan cici patuk mematuk? Nah, apalagi dengan ipar. Ipar tuh jadi masalah. Mitoha. Waduh. Prosesnya seumur hidup dan mulai di Kenapa di gereja banyak orang berantem? Karena mereka berantemnya di rumah. Belum beres di rumah, dibawa ke gereja. Ya, ketemu dengan kohari. Menendang. Ya kan? Orang Kristen seharusnya panjang sabar, tapi jadi sumbu pendek. Kau sumbu pendek? Atau pucon banting? Kerendahan hati bukan pencapaian sekali jadi. Enggak. Ketabrak baku langsung rendah hati. Enggak. Begitu nengok pocong langsung rendah hati. Enggak. Sombong mah tetap aja sombong. Tapi dia berproses hari demi hari. Latihan rohani hari demi hari. Kita terus menerus belajar mengasihi. Adakah kita mengasihi pasangan kita? Sabar, menahan diri, dan mengutamakan orang lain. Anak saya baru pulang dari Jakarta kemarin karena libur. Pagi-pagi dia bangun,
Dan ternyata kota Bandung pas di tempat saya itu hujan. Hujan gede. Begitu dia bangun, Pak, susu habis ya Pak ya? Oh ya memang habis. Terus, saya nggak bilang sama anak saya, sudahlah, kau minum aja air beras itu, air ajib gitu kan, kayak nasib kita dulu. Minum air, dah. Saya bilang, saya hujan-hujan, gak bisa naik motor, gak bisa apa, ambil payung. Pas begitu saya ambil payung, istri saya dong bilang, mau minum air Bang? Iya, titip ya. Roti kupas sama Skippy. Capek nggak saya? Capek. Saya jabanin nggak? Saya jabanin. Kenapa? Karena saya mengasihi istri dan anak saya. Romantis, ha? Bukan soal romantis atau tidak romantis, tetapi memang Tuhan itu penuh kasih. Dia sudah terlebih dahulu sabar dengan hidupku yang berantakan ini. Itu sebabnya kasih itu ada di sini. Tinggal sekali digenjot aja, das, yang keluar itu kasih. Oke? Dan mengutamakan orang lain. Bahkan ketika ajakan dunia memanggil kita untuk mengutamakan diri sendiri. Jangan. Beberapa hari yang lalu, saya capek lagi persiapan khotbah. Udah capek, istri saya lagi PW. Tahu PW kan? Lagi tiduran, pegang HP, balas-balas WA, jual bumbu pecel. Terserah lah ngapain ya. Hujan lagi malam-malam. Enak ya minum teh. Mata saya sudah ayam tetelo. Gitu. Teh, bilang, iya Pak, enak Pak teh. Saya ke dapur. Saya buat teh. Saya seduh. Kasih krimer, aduk. Aduknya nggak sembarangan aduk. Pakai tanda lock. Biar terasa cinta masuk. Saya kasih ke dia. Minum teh. Wah, itu teh langsung diminum. Nggak nyampe 5 menit. Beak. Teh sepanas itu bisa beak. Entah karena cinta atau memang karena haus. Ya, I don't know. Ya, jadi prosesnya harus berlangsung seumur hidup. Tuhan melihat reaksi kita, respon kita ketika kita dalam proses pembentukan karakter. Jadi kalau kita ada masalah, ada problem, itu artinya kita masih sombong. Masalah, problem, kesulitan, sakit hati, dikhianati, ditipu, itu karena masih ada kesombongan. Dengan itu semua tertanggalkan semua. Masih diproses oleh Tuhan. Makanya jangan ngomel, jangan ngedumel. Aduh Tuhan, masa gini-gini aman juga Tuhan? Ya enggak juga. Ya memang proses itu harus kita jalani. Ada banyak kesaksian yang ingin saya bagikan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tahan uji dan siap menjalani proses kehidupan tanpa bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, itu cirinya kita sombong. Ada Tuhan, cobalah istri kuat pulang juga ketemu dia, Tuhan. Nggak kawin kan sama dia, ketemu sama cewek cantik ini. Itu namanya sungut. Bersyukur sama istrinya, sampai datang sama istrinya. Pandang istrinya, oh cantik. Mantap. I love you. Dia bilang, aku bersyukur ketemu kamu. Nggak bersungut-sungut, gitu ya. Oke. Jangan pernah merasa sudah menjadi pribadi yang justru kalau kita sudah merasa kita rendah hati, disitulah kesombongan dimulai. Namun teruslah menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diproses untuk menjalani kehendaknya, rencananya yang indah dan mulia. Siap dipakai Tuhan? Nah, makanya harus mau diproses. Ya. Lawan rendah hati apa? Tinggi hati atau
Ciri-ciri sombong apa? Satu aja. Semua khotbah ini boleh dilupakan, tapi satu ini jangan. Ciri-ciri orang sombong adalah tersinggung. Enggak tahu saya ya. Ya kalau enggak tahu kenapa? Ya boleh pesan. Lu masih tersinggung, lu masih sombong. Lu tersinggung sama suami, berarti lu masih sombong. Tersinggung sama istri, masih sombong. Tersinggung dengan siapa saja, sombong. Makanya jangan tersinggung. Latih di rumah, baru nanti ke gereja semuanya udah beres. Jadi jangan ngerepot-ngerepotin. Hari jadi koordinator gitu ya. Kayak Ustaz, muliakan Tuhan. Tuh kok sebenarnya muliakan Tuhan, jangan ikut jalan sendiri. Sombong di PowerPoint-nya. Kok aku kagak mau jalan sendiri dia. Tuhan meninggikan yang rendah hati dalam roh, dan kerendahan hati mencermin sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sombong itu ornamennya iblis, rendah hati itu ornamennya Roh Kudus. Tinggal siapa yang isi dalam kita. Kalau yang isi di dalam diri Roh Kudus, kita akan memiliki kerendahan hati. Kalau iblis yang di dalam diri kita, itu tanduknya keluar terus. Tanduknya, tanduk sana, tanduk sini, tanduk situ. Makanya kalau ketemu orang benjol sana, benjol sini. Ya itu. Dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, serta sesama manusia, jadi nggak saling patuk mematuk, nggak tendang menendang. Sikap ini menunjukkan bahwa keinginan untuk tunduk kepada Tuhan. Ciri-ciri orang tunduk pada Tuhan apa? Satu aja. Nggak tahu? Satu aja, saya kasih tahu. Baca firman Tuhan setiap hari. Kalau kau nggak baca secara rutin firman Tuhan setiap hari, itu sebagai tanda pembangkanganmu kepada Tuhan. Tapi kalau kau baca firman Tuhan setiap hari, dengan dibentuk dan diproses, itu tanda ketundukan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kau belum baca firman Tuhan setiap hari, kau masih sombong. Kau masih menganggap bahwa dirimu bisa tanpa Tuhan. Baru tahu, lebih nyaman. Pengakuan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Hidup ini bukan karena pintar-pintarnya kita, tapi hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Prioritas yang diberikan kepada kehendak Tuhan lebih daripada kepentingan untuk diri kita sendiri. Saya beberapa hari yang lalu pengen sebuah barang untuk ngoprek. Biasa saya suka ngoprek. Tapi tiba-tiba kan di sini kan Menteri Pertahanan. Jadi ada Menteri Keuangannya kan? Menteri Keuangan bilang, ya ada, tapi ada yang sakit. Abang pilih mana? Pilih barang itu atau menjadi berkat untuk si sakit? Aduh, ya udah dah, kasihin sama yang sakit. Dia lebih perlu. Amin. Apakah saya sombong? Iya, belajar karena nilainya kecil. Ya, yang berikutnya. Aduh. Siapa yang di sini merasa dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan? Angkat tangan. Bisa angkat tangan? Bisa. Yakin nih? Ya oke. Kalau yakin, seru. Ya. Ya. Matanya mundur nih, mana-mana. Oh, jantung terbalik ini. Apa ya? Ini dia. Siapa yang dikasihi Tuhan? Disayangi Tuhan? Yakin ya? Firman Tuhan berkata di Wahyu, "Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur." Jadi kalau ditegur, jangan tersinggung. Tadi yang jadi singer,
kayak gini ditegur, jangan gitu. Itu bukan ciri orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi oleh Tuhan ditegur oleh Tuhan. Dan satu lagi apa itu? Danku, ada orang Batak sini. Ini kayaknya mau terjemahkan kita pagi orang Batak. Ku hajar kau. Tahu ku hajar itu? Babalan. Siap dihajar Tuhan? Mikir. Kayaknya enggak deh. Dihajar. Kalau orang dikasihi, kalau kau bandel diajari. Tapi kalau kau nurut, ya enggak, ditinggikan. Oke? Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan di tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tunggu saja, pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Caranya belajar rendah hati. Indikasinya jangan tersinggung. Prosesnya seumur hidup. Mulai di mana? Di rumah tangga. Ya, Tuhan melihat kerendahan hati sebagai tanda kesiapan seorang untuk dipimpin, dibentuk, digunakan bagi tujuan yang mulia. Oke. Nah, what kind of people are poor in spirit? Apakah ciri-ciri orang yang rendah hati atau poor in spirit? Mendapat limpahan kasih karunia dan berkat. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang cekak. Gua kasih tahu, lu jangan ngelawan Tuhan, kagak kuat pasti. Tuhan kok dilawan? Betul? Kita ngelawan jenderal aja benjol, apalagi ngelawan Tuhan. Dan Tuhan menentang kita kalau kita congkak, rasa pintar sendiri, rasa hebat sendiri. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati, seperti perempuan yang tertangkap berzina. Dengan rendah hati dia mengaku kepada Tuhan. Dan Yesus cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang rendah hati mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan mereka. Seperti yang Yesus lakukan. Sikap ini membuka pintu bagi kasih karunia dan berkat Tuhan. Bagi dapat kasih karunia dan berkat Tuhan, mulailah dengan rendah hati. Mulai dengan rendah hati. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang dipercayakan Tuhan hal besar. Bukan yang remeh-temeh, bukan yang cepete-cepete. No, hal-hal yang besar yang berkaitan dengan kekekalan dan berkaitan dengan kerajaan surga. Tuhan akan meninggikan mereka yang rendah hati dengan memberi tanggung jawab atau pengaruh yang lebih besar. Makanya tanggung jawab apapun yang diberikan oleh gereja, kerjakan sebaik mungkin. Jangan bersungut-sungut, jangan juga pengen populer. Tuhan mempercayakan mereka hal-hal yang besar karena mereka tidak mencari status, tetapi dengan tulus ingin memuliakan Tuhan. Makanya Lukas 19 ayat 17 katanya kepada orang baik, orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dengan perkara kecil. Jadi asar itu bukan perkara kecil, bro. Itu besar. Lu kebayang nggak kalau wajah yang kayak gini jadi asar di depan? Begitu orang datang, salaman, wih horornya gimana lagi di dalam nanti. Makanya wajah-wajah yang ganteng-ganteng, yang lembut-lembut jadi asar. Yang ini untuk agak rowokan wae. Oke. Hai hamba yang baik, kau telah melakukan perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan 10 kota. Mau dipercayakan hal-hal yang lebih besar? Mulai setia dengan perkara-perkara kecil. Dimulai dengan kerendahan hati. Mau dipercayakan harta yang lebih besar? Setia dengan perkara yang kecil, dengan harta yang kecil, dan mulailah dengan kerendahan hati. Mendapat penghormatan dan
kemuliaan sejati. Bukan dari dunia ini. Dunia akan mengejek kita. Dunia akan bilang kita bodoh, kita on. Karena kenapa? Karena kita rendah hati. Tetapi kita akan mendapat peninggian. Meskipun dunia mungkin tidak selalu menghargai kerendahan hati, Tuhan memberi penghormatan yang sejati. Pengen dapat hormat dari manusia, pengen dari Tuhan. Kalau saya dari Tuhan, makanya I don't care about semua orang. Orang mau ngomong apa, gua kagak peduli. Gua cuma bilang, gua cuma pengen cari perkenan Tuhan. Kalau semua cuma bilang, banyak hebat. Tapi kalau Tuhan bilang, begini, mati gua. Matilah kau. Tapi kalau cuma dia, banyak kayak gitu kan. Tapi kalau Tuhan bilang, excellent boy, that's enough for me. Aku cuma pengen mendapat penghormatan yang sejati, bukan penghormatan yang abal-abal. Dan penghormatan sejati kepada mereka yang rendah hati, dia mengangkat mereka di hadapannya dan di hadapan orang lain. Pengen diangkat, ditinggikan, rendah hati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mau ditinggikan Allah, belajar dari Yesus, yang adalah Allah itu sendiri. Dia tidak mempertahankan haknya, kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia taat dan setia. Basuh kaki muridnya, bahkan dia setia sampai mati di kayu salib. Lu siapa? Mau jadi lebih hebat dari Yesus? Yesus saja mengosongkan dirinya dan merendahkan diri. Makanya poin yang berikutnya, God bless you. Artinya khotbahnya sudah selesai. Jangan belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Mendapat limpahan kasih karunia dan berkat. Yang berikutnya dipercayakan hal-hal yang besar dan mendapatkan penghormatan dan kemuliaan yang sejati. Seberapa yang siap dipakai Tuhan? Seberapa siap yang ditinggikan oleh Tuhan? Saya udah bangkit berdiri.